Ya, harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. Rismon Hasiholan Sianipar, tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, menyatakan akan menuntut balik Polri dengan gugatan senilai 126 triliun rupiah. Ancaman gugatan itu akan dilayangkan apabila penyidikan terhadap dirinya terbukti tidak berdasar atau direkayasa. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Kamis, 13 November 2025, Rismon menegaskan dirinya tidak gentar menghadapi proses hukum yang tengah dijalankan. Ia menilai, tuduhan yang dialamatkan kepadanya sebagai upaya membungkam suara kritis masyarakat yang menuntut transparansi. Kalau terbukti kasus ini direkayasa, saya akan gugat balik Polri sebesar 126 triliun rupiah. Itu bukan ancaman kosong, tapi bentuk perlawanan hukum yang sah, ujarnya. Rismon mengaku telah menyiapkan tim hukum untuk menelusuri dugaan pelanggaran prosedur dalam penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia menilai, penanganan kasus ini mengandung kejanggalan karena penyidik tidak mempertimbangkan konteks pernyataan yang ia sampaikan di ruang publik. Saya hanya menyuarakan pendapat. Tidak ada niat mencemarkan nama baik siapapun, apalagi presiden, tambahnya. Kasus yang menjerat Rismon bermula dari keterlibatannya bersama Rai Suryo dan Tifauzia Tiasuma dalam menyebarkan narasi mengenai dugaan ijazah palsu milik Presiden Jokowi. Ketiganya diduga berperan dalam menyebarkan pernyataan dan unggahan di media sosial yang memicu polemik luas di masyarakat. Polda Metro Jaya telah menetapkan mereka sebagai tersangka dengan pasal berlapis. Ancaman pidana maksimal mencapai 6 tahun penjara. Rismon menyebut angka 126 triliun rupiah yang ia tuntut bukan tanpa alasan. Nilai itu, katanya, merupakan simbol kerugian moral, sosial, dan psikologis yang dialami dirinya dan keluarganya akibat tuduhan tersebut. Uang bisa dicari, tapi nama baik yang rusak tidak ternilai. Gugatan ini simbol keadilan, bukan sekadar angka, kata Rismon. Menanggapi pernyataan itu, pihak kepolisian belum memberikan komentar resmi. Sejumlah sumber di lingkungan Polda Metro Jaya hanya menyebut bahwa proses penyidikan terhadap Rismon dan dua tersangka lainnya masih berjalan sesuai prosedur hukum. Kasus ini menambah daftar panjang polemik hukum yang berawal dari ruang digital, di mana perdebatan publik mengenai kebebasan berekspresi kerap berujung pada jerat pidana. Di tengah meningkatnya tensi politik pasca pemerintahan Jokowi, kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan antara hak berekspresi dan tanggung jawab hukum di dunia maya.